Pas mau pulang gue cuma adalah 6 sampai 7 orang di situ. Iya. Dia lewat ke BM-annya, kebetulan BM-annya itu balai ya. Balai. Gue naikin tuh balai. Saking keselnya mungkin ya gue naikin balai, gue itu orang yang ada di dalam semua balai itu. Perhatian, beberapa konten dalam video ini mengandung unsur sensitif dan tidak layak untuk ditiru. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan nilai positif bagi para pelajar, agar kejadian di masa lalu tidak terjadi lagi di masa kini. Ambil baiknya, buruknya jangan. Halo penonton channel STM Punya Cerita, kembali lagi bersama gue Ajis. Hari ini gue memberikan tontonan untuk penonton setia STM Punya Cerita, yaitu di samping gue sudah ada Bang Riri Ahmad nih. Bang Riri atau disebutnya Bang Riri si jago kelewang. Selamat datang Bang Riri. Iya, selamat siang. Selamat siang. Oke Bang Riri, senang ya Bang ya telah diundang di konten channel STM Punya Cerita. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya kalau memang sudah mengganggu ya Bang ya. Dan jadi di STM Punya Cerita ini menceritakan suatu sejarah di mana dulu perjalanan sekolah Bang Riri di Putih Abu-Abu ya Bang ya. Iya. Tentang masa lalu, masa lampau hingga untuk generasi yang sekarang. Dan saat ini saya ingin bertanyakan tentang profil dulu nih Bang, biar penonton STM Punya Cerita ini biar tahu nih dari mana asal Bang Riri dan basis mana dan sekolahan mana. Mungkin gua itu nama dulu ya, Ahmad Sahri Ramdhani, tapi biasa dipanggil Riri. Gua sekolah, kalau bicara sekolah masa Putih Abu-Abu itu gua sekolah di 2 sekolahan. Pertama gua sekolah di SMK Negeri 2, Pacul, Veteran, dan kedua gua sekolah di SMK Poktek 1 yang di Cimone. Di Cimone ya Tangerang, Bang. Oke. iya. Itu Bang Riri pernah sekolah di Pacul Bang ya pertama ya? Pacul ya. Pacul. Pada tahun berapa tuh Bang? Pacul Bang? Pacul itu tahun 2007. 2007. 2007 berarti iya 2007. Nah, kemudian Abang bisa masuk ke sekolah Poktek itu gimana tuh? Karena mungkin permintaan dari orang tua untuk keluar dari veteran itu. Berarti pada saat itu posisinya mengundurkan diri ya? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Oke. Pada situ Bang Riri mengundurkan diri dari sekolah Veteran SMK Negeri 2. veteran masuk ke SMK Poktek yang di Cimone. Basisnya basis Kota Bumi Bang ya? 34. 34 ya. Pada situ Abang basis 34 siapa aja Bang? Angkatan Abang nih Bang? Angkatan, kalau bicara angkatan itu cuman gua sama Pom-Pom. Pom-Pom. Iya. Oh, Herman. Herman. Iya ya. Kenapa nggak diajak nih Bang Pom-Pom Bang? Mungkin dia lagi ada kesibukan, ini kan hari kerja juga ya. Oh iya benar-benar sibuk. Oke Bang, kalau boleh tahu nih saya, kenapa sih Bang Riri bisa masuk ke dunia STM Bang? Sedangkan pilihan lain kan pada situ ada namanya SMA. Kenapa Bang Riri ini bisa pada situ Abang pernah sekolah juga di SMK juga nih Bang ya? Kok kenapa pindahnya ke SMK juga gitu loh? Kenapa sih bisa masuk ke STM gitu? Sebenarnya orang tua saya itu tuh nggak menyetujui saya sekolah ke STM lagi. Kenapa tuh Bang? Ya karena mungkin dalam sekolah sebelumnya itu gua ya pernah ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi bokap gue itu lebih khawatir takut terjadi sesuatu gitu terhadap gua sendiri. Pada saat tawuran Pada saat dulu. Berarti sudah tercium ya pada saat Bang Riri di sekolah veteran pun sudah orang tua sudah tahu ya Bang Riri ini memang tukang tawuran kali ya. Enggak juga, cuman lebih khawatir karena namanya anak kan. Senakal-nakalnya anak pasti bakal dibelain sama orang tua. Nah saya ingin tahu nih Bang, Abang pada masa waktu sekolah itu pasti mengalami namanya STM ini, kalau yang saya tahu Bang ya, ada namanya penataran. Penataran itu artinya biasanya kayak alumni-alumni didik nih siswa baru kayak apa, ketika lagi ospek atau ketika apa. Nah, ini lebih hitsnya lagi Bang Riri ini lebih suka di penataran di sekolah mana nih? Pada saat di veteran atau di Poktek penataran? Kalau bicara penataran itu mungkin ya sekolah pertama lah. Sekolah pertama ya. Dua veteran ya. Iya, jadi awal mula gua masuk ke veteran itu mungkin lebih ke bawa teman. Bawa teman. Karena hampir satu tongkrongan itu teman gue itu sekolah di veteran semua. Satu kampung. Satu RW. Satu RW. Iya. Berarti kalau sekolah naik apa nih Bang? Losbak apa angkot? Kota Bumi itu naik angkot. Angkot bayar tapi. Bayar lah. Iya. Enggak, soalnya kemarin ada yang nggak bayar tuh anak saya biasanya. Bayar ya.
Nah, kalau Bang Riri masih bayar nih teman-teman basis, ya kan? Mungkin kalau yang lainnya ada yang ngebayar tuh biasa tuh nonton. Jadi Bang Riri pada sekolah memilih masuk sekolah STM itu karena satu RW masuk ke STM. STM semua di veteran. Poktek Veteran dulu. Juga. Masih inget Bang siapa gitu? Dulu ada Mamat, terus Bang Kiek, Pidi, Sukri, Ketu, Edi, sama Edis. Pada saat itu masih ya. banyak lagi sebenarnya. Masih banyak lainnya ya. Oke, semoga teman-teman Bang Riri yang tadi sebutkan dia menonton tayangan channel STM Pilihan Cerita. Harus. Gitu Bang ya. Kemudian penataran apa aja sih Bang yang dalam di STM itu, misalnya katakan Abang lagi ngambil brosur nih, apa pernah namanya dipalakin atau pernah hal-hal apa gitu? Kalau masalah penyataran itu pahit ya? Pahit. Awal masuk sekolah. Awal masuk kalau masalah dipalakin itu, kalau Kota Bumi itu ya, kita nunggu angkot aja itu udah ditungguin. Udah ditungguin sama alumni. Gitu. Berarti pada saat itu Abang udah benar-benar digembos banget. Nah, gembos itu nggak sampai di situ aja. Oh, situ aja. Kita nongkrong 1.000, selang angkot jalan 1.000 lagi. Nyampe sekolahan 1.000 lagi. Buset. Enak banget tuh alumni Bang ya? Bukan enak-enak lagi. Buset. Siapa Bang namanya? Senior. Ada sih, cuma saya nggak bisa nyari. Ada, oke. Bang nih, Bang Riri lagi ngungkapin nih katanya sakit hati katanya juga. Sakit hati gak Bang dipalakin? Enggak sih, emang udah tradisi. Ikhlas Bang, ikhlas. Kalau dulu ya, jangan diikutin. Jadi dulu dari ikhlas, oke. Kemudian momen-momen apa sih Bang yang Abang Riri sampai saat itu ingat dari zamannya pada saat apa di Putih Abu-Abu? Putih Abu. Kalau untuk di veteran sih pertama penataran mungkin ya. Penataran. Hal apa tuh yang mungkin sama Abang kagak? Pertama kali penataran itu kalah. Penatarannya dalam segi apa nih Bang? Penataran pelajar biasalah tawuran dulu. Oh, tawuran. Ketemu musuh. Ketemunya di jalur mana pada saat di itu? Kober Kalideres. Bertemu dengan musuh sekolah lah, tetangga. Ada. Apa sekolahnya? Ya, adalah. Ada ya. Oke. Nah, kemudian kisah lucunya nih, Abang kan itu cuma 6 bulan nih di veteran. Sekarang Abang masuk ke Poktek ya kan? Ya mungkin kalau kisah-kisah pertama ikut tawuran itu itu kan kalah. Setelah kalah itu gue tuh udah mulai malas ngebasis. Udah malas ngebasis. Setelah malas ngebasis itu gue udah nggak ada minat lagi lah buat tawuran, karena biar gimana pun tawuran itu nggak baik. Oh, berarti nggak baik. Okay. Tapi pernah ada gue ngalamin satu kejadian. Waktu itu gue kan punya kenalan cewek anak Cikokol. Yang namanya cowok wajar lah gimana. Iya. Cinlok nih. Cinlok. Oke, Bang Riri punya cinlok nih. Setelah itu gue mulai jemput lah dia, kebetulan anak Cikokol juga, anak Juventek. Pada saat gue jemput dia, gue waktu itu yang namanya kita biar tampil keren itu ya, yang namanya di depan wanita, gue minjem banda punya orang. Oh, banda punya orang. Punya orang. Nyagar. Enggak juga, bukan nyagar. Minjem punya namanya almarhum Bobby. Poktek. Semoga tenang di alam sana ya. Almarhum ya. Waktu itu pada saat gue jemput cewek itu, gue pulang, gue berdua ya kan, yang namanya kita pacaran ya kan. Nyampe Tanah Gocap itu gue ketemu sama anak musuh tetangga ya. Musuh dua angkot. Oke, terus gue diberhentiin dan gue dicagat. Pada saat itu sweater gue diambil karena sweater gue pakai sweater Poktek. Kebetulan almarhum Bobby itu anak Poktek dulu. Gue sweater Poktek. Nah, dari saat itu gue mulai menyimpan dendam sama STM tetangga. Oh, awal mulai di situ ya. Awal mulanya di situ. Berarti ini suatu boleh ceritakan terus Bang tentang masa-masa Abang menegangkan pada STM tuh, selain dicagar, kemudian juga selain lagi jemput. Soalnya nih Bang Riri ini STM-nya playboy juga nih karena punya cinlok dia nih ya kan. Bisa dibilang begitu. Luar biasa. Jadi begini ya, pada saat itu besoknya tuh gue langsung persiapan dari rumah itu gue udah bawa gear. Oh, bawa gear. Bukan gear motor ya. Gear apa tuh Bang? Gear sepeda yang kecil. Oh, gear sepeda kecil ya. Iya, gue bawa sepeda lebih kecil, gue ikat pakai kain. Ya kan, besoknya gue berangkat sekolah lah. Gue berangkat ikut basis.
Setelah ikut basis gua berangkat dah di sekolah yang lainnya ya, berangkat jam 8 pagi ya kan, berangkat nyampe Galeong itu kebetulan tuh markas besar dari sekolah tetangga. Oh, tetangga di Sangyang. Di Galeong. Oh, tunggu ya. Galeong. Nyampe sana itu pas ketemu gua kan dua angkot itu pas ketemu itu gua akhirnya abang-abangan gua nggak mau nurunin. Udah lewat gua teriak, "Bang, kok kayak gini? Itu musuh loh, masa dilewatin?" Nah di situ ada abang-abangan yang tersinggung. Namanya Bang Depil kalau nggak salah. Bang Depil Yupentek. Itu berarti pada zaman abang tuh benar-benar yang menegangkan itu ketika bertemu musuh bang ya? Setiap hari pasti ketemu. Setiap hari itu ya, itu benar-benar hal yang menegangkan banget ya. Sampai abang sendiri pun antisipasi pembelaan diri sudah membawa gear. Dari situ mulai Abang Depil mungkin rasa tersinggung, ya udah lu berani nurunin. Dia bilang begitu. Ya gue berani. Jadi akhirnya gue muter balik tuh. Posisinya angkot udah lewat. Muter balik ke arah musuh yang tadi kita lewatin. Pada saat sampai musuh kita lewatin, itu gue inget banget tuh di situ. Di situ ada rame, adalah sekitar 2 sampai 30 orang lagi pada nongkrong. Kan kalau misalkan gue berangkat, gue mungkin nggak tatap-tatapan muka karena ada berada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau kita balik lagi berarti kita langsung nongol depan mukanya langsung. Gue langsung turun, gue langsung acak-acak di situ ada korban, kalau salah ada orang lagi ngitung duit. Gue sabet pakai gear itu kepalanya. Oh, yang pakai gear abang dari rumah itu? Iya. Yang udah di-prepare itu ya? Udah prepare, karena mungkin ada dendam pribadi karena kemarinnya itu gue dicagar. Oh, cagar ya. Jadi pada saat itu Bang Riri nih ya, masa menegangkan itu ketika dipantekin, kemudian ada rasa dendam ya bang ya. Jadi situlah ada berkepanjangan nih. Pokoknya kalau ngeliat sekolah tetangga aja, pokoknya hawanya udah beda tuh ya. Udah beda. Udah emosi aja udah. Udah emosi aja. Iya. Waduh. Itu pada saat dulu ya bang ya. Dulu. Nah, oke, kira momen-momen apa sih bang yang memang sekiranya pada saat yang menegangkan itu tidak bisa terlupakan? Ada momen-momen apa bang ketika yang tidak bisa dilupakan? Ya, momen-momen yang tidak bisa dilupakan ada sih beberapa. Jadi setelah kejadian itu gue itu mulai ikut basis karena mulai dicari ya. Mulai ikut basis, gue dicari siapa sih yang namanya Riri itu. Akhirnya gue tiap hari ikut basis. Nah setelah itu gue tiap hari ikut basis. Itu basis gue jujur ya, hampir setiap hari itu bisa dibilang 3-1. 3 kali kalah, 1 kali menang pada saat zaman itu. Karena setiap zaman itu berbeda-beda. Berarti pas itu di veteran tuh abang udah bener-bener nyanter banget ya? Nyanter, dicari-cari orang mulu. Masya Allah. Sering jalur mana bang? Kober, ya kan? Kober, Kebon Nanas gitu ya? Ya bisa dibilang itu jalur sekolah begitulah. Kober, Kalideres, terus Serpong, Binong, Bumi, itu benar-benar rute danger. Itu bahaya. Pada saat veteran? Pada saat di veteran. Pahit manis di veteran itu, jadi dulu itu pernah satu kejadian ya. Setelah gue itu punya dendam pribadi, gue itu main ke rumah teman sekelas gue kebetulan. Di Serpong, namanya Daniel. Siapa? Daniel. Iya. Gue main sama Daniel, gue main ke rumah dia. Gue tuh berempat, gue, Daniel, siapa ya? Daniel, terus Harry. Sama Dede. Semoga sehat selalu ya. Siapa? Daniel nih yang nonton nih. Pada saat itu gue main berempat tuh, ya kan, naik angkot. Iya. Pas naik angkot, pas nyampe kolong jembatan Cikokol, sekolah tetangga lah markas. Kebetulan angkot yang gue naikin itu supirnya alumni 4 Cikokol juga. Supirnya itu alumni 4 Cikokol. Nah terus kemudian gimana tuh bang? Pas ketemu abang supir itu gimana tuh? Itu supirnya langsung gue berhentiin angkot di di anak sekolah. Kebetulan itu musuh sekolahan gua, sekolah 4 bisa dibilang gitu. Oh, diberhentiin depan mukanya. Iya. Terus akhirnya di situ, nih kata supirnya, anak veteran. Begitu sama dia. Digituin. Akhirnya perang. Akhirnya gua turun, gua perang pakai tas doang itu. Pakai tas doang. Tas gua keambil, itu padahal dalam tas itu ada hadiah handphone dari orang tua gua. Oh, ada handphone. Ada hadiah handphone. Gua dikejar-kejar nyampe ke Serpong dah. Sampai Serpong ya? Sampai Serpong.
Serpong. Tapi nyampe situ itu gua ketemu sama alumni GIBE. Alumni GIBE. Alumni GIBE. Veteran ya. Iya, temen gue bilang, bang, gua dipantekin sama anak mana? Sama anak 4 no, di Cikokol, kata dia. Ya udah kita pantekin di sini. Kata GIBE tuh, kata Di GIBE. GIBE. Udah belum di situ, kebetulan gua nanya sama si Harry, lu bawa apa? Ada Mister tuh dia 50 cm, gua pegang. Gua ngumpet, selang 5 sampai 10 menit itu anak 4 Serpong mungkin ya, pulang tuh dia. Pas mau pulang, gue cuman adalah 6 sampai 7 orang di situ. Iya. Dia lewat ke BM-annya, kebetulan BM-annya itu balai ya. Balik. Gua naikin tuh balai, saking keselnya mungkin ya, gua naikin balai, itu orang yang ada di dalam semua balai itu. Habis itu dia lewat, terus gue ikut balainya, gue turun di depan Carrefour. Nyampe depan Carrefour dia turun semua, gue mau mundur. Yang namanya gue manusia biasa ya, ngeliat orang situ ramenya turun, mau turun semua, gue ikut turun juga, ngejar-ngejar gue. Nyampe belakang itu gue ketemu yang namanya GIBE. GIBE. GIBE itu teriak, dia bawa kawat duri, dia cuma teriak, lu mundur. Gue sabet. Akhirnya gue mau nggak mau, daripada gue disabet kawat dari belakang, Iya. mendingan gue maju ke depan. Iya. Akhirnya itu musuh entah kenapa takut gua atau apa takut sama GIBE, itu musuh kabur semua. Pada tahun berapa tuh, Bang? 2007 awal-awal gua kelas 1 itu. Itu 2007 kalau ya? 2007 itu kalau nggak salah korbannya itu pada saat gua naik ke balai itu 3 orang itu kena kuping. 3 orang tuh. 3 orang kena kuping. Jalurnya laser ya? Laser. Laser 21. Pas itu Bang Riri, hal-hal yang tidak dilupakan pada saat veteran ya tragedi waktu di laser. Laser itu mungkin bisa dibilang menyenangkan atau kekonyolan, gua nggak ngerti. Iya, suka duka lah ya, Bang. Suka ya? duka. Jadi suka duka di veteran. Iya. Gitu. Momen yang tidak terlupakan, Bang, pada saat di veteran. Momen yang saat tidak dilupakan itu pada saat kejadian kebetulan dulu. Iya. Oke. Jadi dulu itu gua tuh mau pulang sekolah. Pada saat gua pulang sekolah itu gua diajak sama temen gua, Rik, main yuk ke Lasar, lagi ada acara loh, kata dia. Acara apa? Tabur bunga. Itu bulan puasa kalau nggak salah. Belum puasa. Sama si Daniel itu juga. Oh, pada Daniel itu juga. Abang juga tuh ya. Nah, temen sekelas sebangku lah. Iya. Main sama dia, ya udah nih gue ikut deh. Ya udah, gue ikut abis sampai Metropolis. Gue naro motor dulu ke Metropolis ya, gue naro motor, gue ikut Deman. Iya. Sama anak tuh adalah sekitar 2 bus. Gua nyampe ke Cikokol, sekolahan musuh, Tabur Bunga. Itu sepi ternyata sampai sana. Terus Sampai sana sepi, ternyata pas diteleponin, lu di mana? Dulu. Ternyata dia itu ada di gua di apotek nih di kandang lu. Di kandang veteran. Dulu itu jadi apotek itu kandang veteran. 21 tuh ya. 21 dulu. Akhirnya gua mau nggak mau, gua pada jalan dah dari Cikokol ke apotek karena kemungkinan jarak itu nggak terlalu jauh ya. Iya. Gue jalan dari situ, wah tuh nggak bawa senjata apa nih tuh gue nih. Dulu itu emang di sebelah kiri itu kalau dulu itu pabrik Puma Fiber ya, kalau sekarang jadi Ayoda ya. Ayoda dulu ya waktu Dulu itu gua ngambil plat pagar. Plat pagar. Jalan nyampe makam itu, nyampe kampung Kelapa itu dia pada muncul lah, itu anak ramai banget tuh. Tapi pas itu waktu lu Bang, lu posisinya lagi sendiri? Rame. Dua bus. Basis juga. Dua bus. Ketemu lah di depan Ayoda itu tuh. Di depan mulai di lewat Ayoda dikit lah di kampung Kelapa. Kalau sekarang Ayoda ya. Ayoda di situ ada sedikit, dari situ terjadilah bentrok. Mungkin di situ itu mungkin abang-abang, mungkin anak veteran aja belum dibilang siap ya dulu ya. Belum dibilang siap. Jadi pada saat ribut sama di situ, itu gua ketemu orang yang namanya mungkin sempat depan-depanan gua sama dia tuh. Depan-depanan sama dia. Itu orang bener-bener sakti. Salut gua sama dia, 2 jempol. Gua megang plat aja, dia megang, dia cuma megang kopel. Gue takut jujur dulu, emang masih kelas 1 ya. Takut gue sama dia, terus gue kalah, gue cabut. Nggak lama adalah abang-abangan gue itu adalah 3-4 orang, pada bawa sajam semua ya, pada bawa kelewang, pedang ya kan. Itu ributin sama masih diladenin. Pakai kopel doang. Cuman posisinya waktu itu yang namanya begitu, namanya ketemu sekian orang itu, dia kalah, dia balik badan, dia waktu itu mau loncat ke naik ke pagar pas itu dia itu depan muka gua, naik pagar,
diturunin, abis turun ke bawah dia masih ngeributin. Pada saat dia ngeributin, dia otomatis yang namanya dia ketemu musuh banyak, banyak, dia lari lagi. Punggungnya dia masih lari. Dan terakhir entah gua ngeliat siapa gitu, kakinya di pakai kelewang, tarik begini, dia jatuh. Habis itu dia kesayur di situ. Jadilah dia Jadi itu ya. berarti di laser pada saat itu bang ya. Di laser kejadian. Kurang lebih pada itu veteran berapa bis tuh? 2 bis. 2 bis. Jadi begitu masa-masa yang tidak bisa dilupakan bang ya. Nah kemudian Ada lagi habis itu. Habis lagi? itu kita tabur bunga. Mungkin maklum di mana tabur bunga. Habis tabur bunga itu kisah-kisah lucu saya bilang ya. Kisah lucu di mana tuh bang? Kisah lucu di mana? Kisah lucu itu pada saat gua habis nyekar. Itu kan kebetulan itu hari nyekar ya, hari nyekar almarhum Jawa. Habis nyekar itu gua buka bersama. Itu di situ juga, di Kampung Irmas sebelah-sebelahan. Nah, pada saat gua buka bersama di Kampung Irmas, tepatnya pada mungkin kalau jam sih gua kurang tahu, yang jelas gua nggak dengar azan maghrib. Azan maghrib itu gua mau lagi makan-makan, bubar. Selang setengah jam itu ada orang datang, jangan bergerak. Begitu. Otomatis bubar ya, yang namanya kita buka bersama dengar begitu. Bubar, kata anak-anak itu warga. Kata dia warga nggak taunya dia polisi. Habis itu ketangkep lah. Gue Ketangkep tuh, ketangkep cerita gua tuh. Nah terus pada saat ketangkep gimana tuh bang? Ketangkep, masuklah ke dalam, dibawalah ke kantor polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi veteran, tapi portal lah bahasanya. Iya, oke. Terus Nyampe situ itu gue kebetulan kan waktu itu pakai baju hitam. Deh. Pada saat itu kebetulan polisi mencari orang yang namanya Ucok. Oke. Ucok namanya Ucok ya. Dia kebetulan pakai baju hitam juga. Nah, dicarilah. Yang ketangkap itu kurang lebih kalau dulu hampir 50 orang ya. 50 orang tuh pada saat setelah kejadian itu. Mungkin entah dibilang apes atau kenapa ya, dari 50 orang itu yang pakai baju hitam cuman gua. Sendiri. Akhirnya gua dibawalah ke kantor polisi. Gua dibawa ke ruangan, gua sampai ruangan itu kaki gua diinjek pakai bangku. Bangkunya didudukin sama dia. Gue suruh ngaku, kamu yang namanya Ucok. Enggak pak, demi Allah saya bukan namanya Ucok. Dari situ. Waduh. Tapi selang sampai beberapa menit mungkin kemudian ya, 2000 years later. ketangkeplah Ucok di rumahnya. Tangkap Ucok di rumahnya. Iya, akhirnya saya dibebasin di situ. Emang karena saya nggak tahu apa-apa ya. Iya. Saya nyentuh juga enggak. Iya, berarti pada satu sih Ucok. Kemudian dia yang membawa jalur gitu. Udah. Karena pas itu Bang Riri dibawa karena pakaian kostumnya aja ya. Karena kita di situ anak sekolah di situ semua kostum, karena pakaian aja. Oke. Nah, itu adalah masa-masa di mana Bang Riri memiliki sejarah ya dari suka dan duka maupun hal-hal yang menegangkan karena ketika lagi kumpul bersama dengan teman-teman pada saat itu ada acara buka bersama ya Bang ya, tiba-tiba ada suara jangan bergerak ya kan, atau dibilang simbolis dari polisi lah ya, penggerbekan atau apa, ternyata baru ini di bawah nih sama Pak polisi ya kan. Kemudian nggak selang lama diinterogasi ternyata salah tangkap ya Bang ya, salah tangkap Bang Riri keluar ternyata itulah yang di bawah kan begitu. Oke, berarti Bang Riri itu momen-momen yang tidak bisa dilupakan Bang ya? Tidak bisa dilupakan, itu pertama kalinya disiksa polisi. Gila. Sistem banget ya? Bisa banget, yang namanya kaki diinjek bangku, terus bangku didudukin sama dia. Nah, dari situ juga mungkin setelah kejadian itu orang tua gue itu sedikit khawatir ya, karena yang namanya ada orang yang meninggal. Di situ orang tua gue mulai khawatir dengan gue, makanya udah lu keluar aja dari sekolahan itu, nggak baik buat apa lu sekolah kalau lu cuma berantem doang. Oh, jadi disitulah ketika Bang Riri ini pindah sekolah ke
Poktek. Makanya itu gue sekolah. Alasannya itu. Akhirnya gue mutusin ya udah orang tua gue juga mau ngongkosin, mau ngapain. Iya. Ya udah akhirnya gue keluar sekolah. Itu kalau nggak salah gue sekolah itu cuma 6 bulan di veteran. 6 bulan ya. Semester pertama. Itu 6 bulan nih udah luar biasa mati. Bang Riri udah punya sejarah yang memang benar-benar luar biasa sekali ya kan. Sampai ada suatu kejadian korban pada satu di jalur ya. Dan jadi itulah penonton STEM punya cerita yang sudah diceritakan Bang Riri ini adalah cerita masa lalu yang pahit ya kan. Dan tujuannya ada STM penceritaannya hanya menceritakan suatu sejarah tapi tidak untuk ditiru ya Bang Riri ya. Benar. Oke. Nah kemudian dari cerita dari itu pada saat itu Bang Riri menceritakannya tentang masa-masa di veteran. Mungkin ada tambah lagi Bang, Abang mau ceritakan tentang masa-masa yang tidak bisa terlupakan dari veteran tadi kan sudah, bukan dari Pokteknya. Mungkin sih kalau di veteran itu cukup sampai di situ saja karena dari semenjak gua keluar itu gua udah jarang nongol ke veteran. Mungkin gua lebih banyak nongkrong di rumah, lebih banyak memperbaiki diri dan sebagainya lah kayak gitu. Berarti kita ke mana nih Bang? Temanya apa? Nah, boleh kalau kita lanjutin gua pindah ke Poktek ya berarti ya. Poktek Selang apa? setahun kemudian itu mulai dah yang namanya penerimaan murid baru ya 2008. Oke. Nah, gue bang siur tuh. Gue lagi sempet waktu dulu kejadian ya. Gue lagi nonton bola, gue ketemu teman tuh. Nonton bola. Waktu ada Persita. Persikota. Oke. Iya. Gue nonton bola waktu itu di Benteng ya. Gue ketemu yang namanya Pom-Pom. Bang Pom-Pom tuh. Pom-Pom. Ketemu dia. Woi Ri, gimana kabar lu, sehat? Alhamdulillah sehat ya kan. Lu sekolah gimana? Gue udah keluar Pom. Lu gimana Pom? Kebetulan si Pom juga dulu pada saat gue sekolah di veteran dia sekolah di Alta. Dulu di Alta dia. Di Alta dulu. Oke. Dia keluar, gue keluar sama-sama keluar. Akhirnya dia ngajak gue, Ri, masuk Poktek yuk kata dia. Wah, boleh tuh Pom, yuk. Udah yuk. Nah, udah gue berdua sama kawan-kawan yang lain ya. Berniat masuk Poktek tuh. Udah, gue bilang lah sama orang tua gue ya kan. Gue bilang ngambil abah ya, bah cepet tek dong, STM lagi. Udah jangan STM, dulu aja berantem kata dia. Iya. Udah nggak boleh diizinin tuh gue masuk tek. Akhirnya. Cuman gue tetap ngeyel. Ya terus akhirnya masuk. Ngeyel. Akhirnya pada saat itu waktu itu tuh gue ngambil brosur Poktek, gue tetap ngotot pengen masuk Poktek, sama muka gue tetap nggak boleh. Nah akhirnya udah tuh, gue tetap juga ngancem kalau gue nggak masuk Poktek gue nggak bakal sekolah. Gue bilang gitu. Orang tua tuh. Orang tua. Akhirnya dulu kalau nggak salah udah mulai dah tahun ajaran baru itu udah beberapa hari lewat ya. Bokap gua mungkin ngeliat gua nggak sekolah kasihan juga ya. Iya. Dikasih lah gua uang. Nominal sebesar nominal sekian lah. Udah lu masuk sekolah mana aja, yang penting lu masuk sekolah, yang penting jangan di STM tadi. Oh ya udah. Gua berangkat lah bawa duit. Iya kan, gua berangkat bawa duit tuh. Niat gua mau sekolah di SMK PGRI 109 Jebot Q. Iya tadi awalnya tuh. Awalnya gua berangkat sekolah tuh ya kan, gua berangkat nyampe Cimone gua ketemu temen gua dulu. Siapa? Waktu gua di veteran. Dia anak Poktek. Poktek dia. Kebetulan dia kelas 3 dulu, namanya Botel ya kan, Trai, Jaka. Gua ketemu sama dia. Woi, Ri, tadi, woi, Tel, lu mana tadi dia? Nggak pernah kelihatan tadi ya kan. Iya gue keluar dari veteran. Nah, terus lu mau sekolah di mana sekarang? Lu mau kemana? Gue mau masuk di Bot Q gitu gue. Ya kan? Dia bilang masuk Poktek aja Ri, kata dia, bareng gue orang kata dia. Kata Bang Botel tuh. Kata Bang Botel, Bang Trai. Terus? Ya udah akhirnya gue masuk ke. Ya udah dah, gue mikir tanpa pikir panjang, gue turun, Poktek. masuklah ke Poktek. Tuh daftar. Daftar, langsung gue langsung bayar cash tuh. Iya coba gitu ya. Ya udah gue sekolah di Poktek. Itu gua sekolah di Poktek itu niatnya udah nggak mau yang namanya gua ngecewain orang tua ya. Iya. Yang namanya dulu gua sebelumnya pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya itu gua sekolah di Poktek udah nggak mau kenal ribut. Nah, pada suatu hari ya, jadi bilang itu gua lagi belajar itu pas mau pulang ada anak sekolah musuh lewat 3 angkot. Tugasnya di Cimone sekolah. Masih musuh yang sama pada saat waktu veteran. Musuh yang sama. Pada saat gua sekolah itu dia lewat 3 angkot, gua pulang beneran kan, terus gua pulang kata abang-abangan gini, kata Jaka, ayo ikut, kata dia bilang enggak lah Jack, ya udahlah ngelihat aja lu mah. Gua ikut tuh jalan sama mereka.
Gue ikut jalan nyampe ke Anissa kalau nggak salah tuh rumah sakit Anissa. Playoper ya. Playoper habis itu. Dulu belum ada playoper. Belum ada playoper ya. Playoper. Nyampe ke Anissa itu di situ bentrok lah. Gua cuman emang gue bilang gue suruh lihat ya gue liatin. Itu cara anak Poltek ribut itu emang beda. Beda. Dia Lebih seru di masa veteran apa di Poltek deh? Poltek. Oke. Jadi dia ribut itu cuman ada satu tuh abang-abangan namanya Botel, dia ribut cuman modal mistar 30 cm. Mister 30 cm itu ngelawan orang megang kelewang, pedang sama kelewang. Itu 3 orang itu pertama kelewang ditangkis, kelewang satu lagi ditendang, yang ngadepin pedang dicekek sama dia. Itu bener gue ngeliat, wih. Berarti lebih apa ya, lebih chaos. Lebih chaos. Di masa-masa chaos. Akhirnya kalah dah dia kalah. Gue ngejar-ngejar orang tuh masih ingat. Gue ngejar-ngejar orang, dia lari ke sawah, nyampe sawah dia jatuh. Dia cuma bilang begini musuhnya yang kalah yang jatuh itu, bang ambil tas gua aja, kata dia, jangan apa-apain gua. Pas gua buka dalam tas itu duit semua. Iya. Waduh, itu gua duit nih, gua bilang gua ambil lah yang cepean, yang gocapan, yang gua kantongin, iya kan. Akhirnya setelah dari situ gua sama anak cabut deh. Nyampe Sangiang ada info katanya anak Poltek ada yang dapet tas. Iya. Gue bingung nih, padahal gue yang dapet tas nih kata gue, ya kan? Akhirnya, di bang gue yang dapet tas. Padahal gocapan sama cepennya udah kantongin. Iya. Iya, itu ya. Dari situ tuh Kalau masalah itu lu anak patah siapa tuh namanya bang? Yang di tengah di pertigaan tip. Iya. Dia jatuh itu kan Spimen apa siapa tuh lupa gue. Itulah ya bang ya. Dari situ tuh gue mulai tertarik lagi ikut ribut tuh di Poltek tuh. Karena gak dapat duit. Jadi veteran sampai mati. Veteran sampai mati, Bang. Poltek sampai mati, gue bilang begitu. Akhirnya tuh orang yang lari ke arah gue semua. Gue babat-babatin tuh semua.